Oke, selamat siang. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya akan memberikan info-info yang positif tentang PP Coin dan kripto secara keseluruhan. Juga tentunya TA nanti juga akan saya berikan di sini untuk kalian semua. Tentunya Mas Bro manusia biasa seperti Anda, tentunya nggak sempurna. Yang sempurna hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus tetap pure, riset mandiri, ya, disclaimer on. Jadi karena di dalam kripto sangat volatile sekali, berbahaya, naik turun kenceng, bisa cuan mendadak, bisa terjengking mendadak. Anda kirim email akan nangis minta tolong sama siapa. Makanya banyak belajar di grup-grup, nggak sudi di saya, grup-grup yang lain banyak belajar satu siklus biar mendalami ngerti kripto. Ya, developernya seperti apa, projectnya seperti apa, rekam jejaknya seperti apa, bisa didalami, ini koin displasi enggak, pasokannya berapa, segala macam. Untuk pemula itu jangan malas belajar selama belum di sini itu belajar wajib kalau di agama saya, ya, di situ. Oke, langsung saya akan bahas di sini. Banyak info yang masuk di hari ini sangat luar biasa. Kita nggak ngepat sana sini. Ini fakta kenyataan yang terjadi bahwa Shiba sama Doge volume perdagangannya kalah dengan PP. Di double Shiba sama Doge, perdagangannya kalah dengan PP, dan ini sudah menjadi booming yang luar biasa di seluruh dunia membicarakan koin PP. Ini sangat luar biasa. Saya rasa akan menjadi RP1 dengan mudah. Tetap riset kalian, ya, Dior, karena satu kali lipat lagi sudah ATA, harganya hampir 0,2. Yang semalam sempat 0,2. Di situ nanti saya jelaskan dalam TA. Ada resisten Pimbo 3082 yang biasanya secara psikologi yang angka keramat yang pemuja Pimbo itu akan banyak sell order di situ. Dan juga tentunya kalian yang main future, lihat di TradingView antara likuidasi short up itu di area harga berapa, itu di situ terbaca. Kalian menghindari itu dan macam-macam. Makanya banyak pelajaran di grup. Ya, alhamdulillah kemarin saya sebelum tanggal 21 udah saya bilang nanti 21 Mei akan, April ya, akan terbang. 21 kemarin bulan April ya, terbang. Kemudian nanti akan Mei, ini Mei kok saya jadi linglung gini. Dan kemudian nanti akan lanjut lagi di tanggal 13 Mei, tapi ternyata tanggal 8 sudah dipam. Sebetulnya dengan isu yang kecil, sebetulnya Powell akan beracun, ya, akhirnya digoreng jadi wangi, bahwa Stock Plus ini akan menjadikan geger seluruh seantero jagat investasi, berbondong-bondong pada pindah ke BTC. Gitu, kira-kira begitu. Padahal si Powell sendiri ada agenda yang dia akan pangkas 25 basis point 3 kali sampai akhir tahun, paling cepat bulan Juni akan dimulai. Juga mereka masih terjadi gap, belum sinkron. Jadi sampai ada kata-kata yang konyol dari Trump ke Powell. Pokoknya asik aja lah. PP kayaknya akan menjadi booming raja meme coin baru yang saya memang koin yang kapitalisasi terbesar itu masih ada di Shiba, Doge, Saku itu, kemudian PP. Maaf batuk. Kemudian PP. Saya akan pilih ke PP karena satu kali lipat lagi akan masuk ATA. Artinya sangkutan akan segera lepas dan akan makin ke depannya sudah makin terbang, tinggal landas saja. Kalau Shiba harganya 0,23, maka untuk masuk ATA butuh 6 kali lipat lagi. Sangkutannya masih banyak. Kalau PP cuma satu kali lipat lagi dengan market cap yang masih kecil, juga kita lihat di situ pasokannya lebih sedikit dari Shiba, dan banyak yang memprediksi dari ahli teknikal dunia itu akan harganya akan sampai pokoknya ada 0,0028. Kalau kemarin 042-an, 043, sekarang diperkirakan akan 0,0035, lebih besar lagi dari atas ATA. Itu pun secara wajar saja kenaikan segitu, belum lagi ditambah euforia FOMO mungkin akan lebih besar lagi. Yang penting kita sabar, ada plan, saya rasakan ada plan 1, plan 2. Jadi kalau si
paus ini nggak mungkin dalam siklus 4 tahun sekali dia akan ngambil cuan sekali, nggak. Ini masih bulan 5, masih 7 bulan lagi untuk menjelang akhir tahun. Saya rasa kalau nanti akhir April, akhir Mei dan awal Juni PAM tinggi mendekati ATH untuk holder PP, silakan digunting 50% sampai 80%. Amankan modal. Karena nanti mungkin di bulan Juli bisa terjadi penurunan lagi karena banyak sekali kalau di luar itu kan bos-bos big boss megalodon besar itu dengan pajak yang mahal akhir tahun jelas akan bayar pajak, tutup buku, THR, bonus tahunan, dia akan cari uang. Dia akan tanam mulai Agustus, jadi kita Juli Agustus sudah mulai masuk kembali dan nanti di akhir tahun akan lebih kenceng lagi cuannya. Tetap Dior ya, harus riset mandiri, jangan mengandalkan saya manusia biasa, nggak bisa apa-apa. Hanya sekedar memberikan analisa yang saya bisa gitu ya. Kita akan masuk ke TA dulu kawan. Maaf kalau ini agak gangguan, kita akan lihat dulu di sini. Oke, sabar, kita akan sudah masuk kamera belum? Tuh, belum ya. Kita akan masuk kamera sebentar. Yening tawangono lintang yo cahayu, Mas Bro ngenteni cuanmu. Ya, kita udah masuk ke CMC dulu. Loh, kok belum? Oh, CMC dulu. Oke, kita masuk CMC dulu. Lanjut, cepret. Performa ETH sudah melebihi daripada BTC 19% dalam 1 minggu. Untuk BTC baru 5 sekian persen. Dalam 24 jam sudah 20%. ETH sudah harganya akan mendekati 37 juta dan untuk BTC baru 3,8%. Wah, mantap jaya kawan. Ini apakah betul-betul akan terjadi yang dikatakan sama pendiri Coinbase bahwa 320 hari setelah terendahnya BTC akan terjadi all season. Itu tepatnya di bulan Mei ini. Mudah-mudahan benar ya. Mudah-mudahan. Dan dia menyampaikan bahwa nanti banyak koin yang akan, tidak semua koin, harus hati-hati. Banyak koin yang akan naik 30 sampai 50 kali lipat, mudah-mudahan ada di PP. Nanti kalau kita udah cuan di PP karena kita grup receh, sebetulnya ada money management di dalam main kripto itu. Tapi saya mau ngomong apa kalau pagi ngopi, malam aja ngopinya ngutang warung. DCA ketika saya sudah mereview koin yang bagus, yang jos dan potensi akan naik kembali, historinya sudah pernah terjadi. Ketika turun kalian masuk sangkut di atas, hajar dengan modal lebih besar di bawah. Dengan kenaikan sekarang mungkin sangkut di atas sudah kejemput. Akan tetapi itu semua kan bagi orang-orang yang duitnya gede. Kalau yang kecil saya mau ngomong apa, ondal-ondal tok neng katok ya, ondal-ondal gitu. Makanya di sini saya harus mengayomi orang kecil yang belum tahu kripto masuk biar cuan jutaan persen. Habis itu kita di grup gratis nanti bermain scalping, akan jadi kutu loncat nanti. Koin apa yang potensi serang dengan kuantitas gede, naik dikit kita sikat pindah koin lagi. Nanti harus, itu nggak mudah. Trader yang senior Tegal saya tantangin sudah di grup kasih tahu tuh untuk main scalpingan aja mundur kok. Dia harus scalping itu harus pakai pikiran yang jernih ya, fundamentalnya harus jos, pondasinya, kesabarannya nggak main-main, harus bisa mengambil posisi titik jual dan beli harus tepat, cepat dan pas, nggak ngasal ya. Jadi teliti dan hati harus tenang. Kalau pikiran lagi goyah ngurusin rada jangan. Nggak canda itu, tobat dah. Oke, kita lihat di sini ramalan-ramalan dari CMC. Ini sudah menjadi trending top CMC PP ya, dengan kenaikan 43% semalam, sekarang tinggal 30%. Pemenangnya di PP terbesar top CMC naik semalam 43% tuh di PP. Dan sekarang rentangnya tipis banget, untuk copet-copet susah. Kalau bandar lebih cerdas, dibanting ke bawah lebih dalam, dia akan bayar pasang short level tinggi, nggak mau juga bayar di atas, angkat ke atas, long, posisi long juga nggak mau. Makanya naik turun dikit dihajar supaya atas bawah kena kalian kalau mau masuk. Nanti kalau pas volume sepi di hari Minggu ya, saat turun kalian boleh masuk. Kalau sekarang jangan dulu. Saya tidak
Ada sesuatu yang saya akan sampaikan dulu. Ini kelihatannya koin yang perlu kalian waspadai. Saya sudah ngomong bolak-balik dari kemarin sebelum TA sebentar. Dibanting Alpaca gila-gilaan sampai 60%, 58% nih. Ini hati-hati, ini koin-koin begini di grup sudah saya sampaikan untuk teman-teman grup waktu harga masih Rp700. Berani nggak masuk Rp700 nih, akan didelis tanggal 2 Mei di eseng-eseng luar. Pada nggak berani, takut kejadian seperti Terra Luna. Ya nggak ada yang masuk. Begitu nggak ada masuk, strategi cukong-cukong brengsek ini ya diangkat, tahu-tahu 7.000, ada yang kepancing 7.000 kali. Ya, kalau nggak kepancing 7.000 masuk, dia angkat lagi 11.000, angkat lagi. Ya, dia nggak akan rugi, wong dia yang ngangkat, nanti nggak ada yang TP, yang nggak ada yang orang masuk. Ya, nah ini kalau kemarin harga di atas 11.000 pada masuk, ya ini sudah ketikung dia. Ini kanda 58%, ini belum all in candle dari awal listing. Dari awal listing sih 99,99 lagi kayak begini nih. Salah satu untuk pembelajaran di grup belajar itu supaya tidak kejebak koin-koin seperti ini. Harus tahu kalau kita main kripto nggak belajar ya sama juga main slot sama togel. Sebetulnya kalau kripto bisa didalami, bisa dipelajari karena ada historinya. Ini BNB harganya murah, bisa ngaceng setiap turun, bisa bangkit lagi, bisa ETA, bisa BTC, bisa hajar di saat bear market. Naik duitnya ono, duitnya orang ono yang ngomong tok ya. Kalau grup-grup mahal duitnya ada, karung-karungan nggak soal. Kalau saya ngomong DC aja saya udah pelo, ngomong bear market hajar BTC udah pelo. Ya yang mana itu sih yang saya jengkel banget, udah ketahuan ini bakal up, dasar riset bener-bener. Ini si Solana waktu FTX jual semua, goncang hancur 150.000, saya suruh masuknya malah ke Coinbase katanya yang murah. Ya, Indo itu sudah 9 besar masuk kripto dunia loh, tapi sayangnya itu BTC-nya nggak masuk. 9 besar itu nggak tahu apa maksudnya, baby doge atau apa. 4%, 4, sekian persen populasi Indo yang masuk kripto, tapi 9 besar dunia karena negara luas di kita itu, jadi 4% yang masuk kripto, tapi 9 besar dunia. Tapi untuk BTC nggak masuk di 10 besar, artinya banyak baby doge. Aduh, ya nggak apa-apalah. Yang penting ya pelan-pelan. Kita akan lihat di sini ramalan-ramalan TA sebentar. Ini sangat gila ini. Kayak gini tuh piye iki? Wah, PP semalam pada ada yang cuan 12 juta, 100 juta, 75 juta. Seneng saya. Itu uang kalian, hak kalian, nikmati aja Anda ya. Yang penting jangan sampai kalau nggak belajar bisa hilang lagi. Nanti salah beli koin lagi, udah cuan di PP, jangan ngasal. Ya udah cuan di PP nanti malah rungkat di koin lain. Itu ya nggak belajar. Ya ini udah menjadi luar biasa investasi $1.000 di Binance Coin PP nanti bisa menjadi nggak terhitung lagi nih, gila. Ya kita cari-cari info, ya kita belajar ya pelan-pelan. Ini yang saya sangat menarik ini nih. Gila harganya kalau gini kayak raya bro. ATA jauh banget di atas kan kemarin 028 ya, 0,0028 ini prediksinya 0,0035. Waduh, mantap jaya. Wow, keren. Ini maknyos ini. Mudah-mudahan seperti ini nanti kawan. Wah, cocok terbang ya. Sudah menjadi booming di dunia belantara dunia seintero jagat raya itu di perkriptoan sekarang yang lagi dibahas koin PP. The next Shiba dan Doge lewat. Boomingnya lewat, akan menjadi pokoknya raja BTC baru ya. Kok raja BTC? Rajanya BTC-nya meme coin, raja meme coin begitu ya. Aduh, dengan gila volumenya naik 325 ribuan bro. Ini volumenya tinggi banget ini naiknya. Kapitalisasinya semalam sempat 76, sekarang 70, ini 76. Dan apa ya, itu di sempat ranking ke-25. Wah, nanti akan terbang lagi saya rasa ya. Wah, just pokoknya. Kita juga lihat di sini Bitcoin D-nya itu ada yang meramalkan ke 70 baru akan terjun. Juga sebagian pendapat 65 terjun. Ternyata 65 sudah terinjak ke bawah. Dan ini nanti banyak yang prediksi nanti 50.
50 cari aman, titik aman. Bisa di bawah 50, 47 bisa terjadi. Tapi saya menginfokan 50 saja. 50 masuk altcoin dari BTC ini sudah kita cari aman. Mungkin ini 64 ke 65 sampai 60 PP harganya udah berapa nggak tahu. Pusing hitungnya, kalkulator bisa meledak kawan. Kita akan lihat di sini chart. Oh, ini kita akan melihat chart sebentar mengenai TA. Dikit-dikit juga bisa Mas Bro TA ya. Oke, kita akan lihat di menggunakan Mbah Fibonacci. Mbah Fibonacci. Nih kita lihat di sini. Serot. Wow. Ini kalau weekly, daily beda-beda kawan. Fibonacci ini kita cek di sini. Awalnya itu kan di sini turun nih ATA pertama itu. Terinjek lagi mau naik ke atas. Fibonacci pertama nggak sanggup. Kedua nggak sanggup, ketiga baru cerot. Ya, ini dari Fibonacci 0382 ini di sini. Ini kan mulai ngecerot satu belum mampu terinjek. Dan kemudian nanti kalau turun setengah dari candle saja ya, setengah dari candle kalian masuk. Kemudian nanti akan kedua, kalau demandnya kuat, kedua langsung cerot. Kalau nggak kuat turun lagi ke bawah, ketiga baru cerot. Kalau di sini ketiga. Tapi di ketiga di sini tuh bukan lagi bull ya. Kalau ini lagi bull bisa kedua. Ya, dan juga kalau kita lihat telanjangan ya. Ini kan bottom nih udah huruf P, udah bottom, tanda bottom di sini udah melengkung cangkir. Di sini udah habis bearisnya, kemudian akan ke sana. Nah, dalam kesana itu yang benar teorinya begini kawan. Dari sini kemudian ke atas ini dibanting ke bawah, tapi dia nggak sampai di harga dasar sini. Ini sama, di sini ke atas ini ada merah bantingan, tapi nggak sampai ke sini lagi. Ini juga nanti sama. Saya rasa ini nanti setengah candle, tapi belum tentu benar ya. Setengah candle di sini nih. Ini setengah candle sini. Ya, kalau nanti sampai di sini kalian masuk. Kalau ini jangan dulu. Udah sampai di sini, sampai di setengah candle sini masuk, ya. Ini akan closing ganti candle baru, mungkin arahnya ke sana. TA kebenarannya 30% kalah dengan fundamental. Kalau fundamentalnya mendukung, tahu-tahu dari sini langsung cerot ke sana bisa saja. Yang penting untuk area yang penting untuk kalian akan jual di long invest masih jauh, masih tetap ada perjalanan naik turun biasa karena bermain ada yang future ya, lepret bukan main spot saja, itu akan tetap dibanting sama bandar juga stop loss. Kemudian kalau yang untuk long invest sekarang lagi booming, titik larinya ke PP semua makin menggila, volume dari SIBA dan Doge pun kalah sama PP, volume perdagangannya, makanya saya rasa arahnya tetap akan ke sana, walaupun naik turun tetap akan ke sana. Bagi long invest kalau jangka panjang, ketika turun ya silakan masuk nanti dijual setelah akhir tahun. Itu aja mungkin yang saya sampaikan di Jumat Berkah ini, nggak panjang-panjang, nggak lama-lama, udah cukup panjang juga. Tetap disclaimer on, saya hanya manusia biasa, tidak sempurna. Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positif kalian ambil, yang buruknya kalian tendang. Ya, riset mandiri. Ya, bermain kripto sangat berbahaya, volatile sekali, bisa cuan mendadak, bisa kere mendadak. Belajarnya banyak, belajar di grup-grup ya, supaya ada yang ngontrol. Kalau nggak dikontrol nanti FOMOan ya, masuk koin-koin yang kacau, banyak penipu tuh banyak sekali. Mungkin itu yang saya sampaikan di siang Jumat Berkah ini. Jumatan dulu baru ditonton. Terima kasih ya. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos Gando.